Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu 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 Wilujeng, selamat Kerto Raharjo untuk kita semua. Sejarah Datuk Daeng Ruyung. Makam Datuk Daeng Ruyung di daerah Kertosari, Banyuwangi. Makam Datuk Daeng Ruyung, lokasinya tidak terlalu jauh dari pusat kota, tepatnya di lingkungan Kramat, Kelurahan Kertosari, Banyuwangi. Warga sekitar menjuluki makam Datuk Daeng Ruyung tersebut dengan sebutan Makam Keramat. Makam Datuk Daeng Ruyung yang berada di Dusun Keramat, Desa Kertosari, Banyuwangi, Jawa Timur, sejak ratusan tahun dijaga dengan baik oleh masyarakat setempat. Ini tak lepas dari cerita sejarah perang antara Daeng Ruyung yang merupakan orang Bugis melawan Wong Agung Wilis, pahlawan kebanggaan Blambangan. Dalam sebuah cerita bahwa kerajaan Blambangan masa kepemimpinan Prabu Danuningrat atau Minak Jinggo pernah mendapat serangan dari kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan. Daeng Ruyung dan Datuk Pagersah merupakan panglima perang kerajaan Gowa yang membawa 800 pasukan, diperintah untuk menaklukkan Blambangan. Tiga pati Danuningrat yakni Sutojiwo, Ronggo Suroto dan Singo Mumpuni tidak berhasil mengalahkan Daeng Ruyung dan Pagersah yang berkemah di Bong Pakem. Area tersebut masuk Desa Kertosari, Banyuwangi. Melihat kekalahan mereka, tiga pati Danuningrat mencari cara lain untuk memerangi Daeng Ruyung dan Pagersah. Mereka bertiga mendatangi Mas Sirno atau Wong Agung Wilis yang saat itu tinggal dengan tenang di Lampon, Gunung Tumpang Pitu. Awalnya Wong Agung Wilis enggan membantu karena tanggung jawab perang itu tetap harus dikerjakan pati. Namun karena merasa kasihan, malamnya ia membawa 4.000 pasukan ke Pati Singo Mumpuni dan menyatakan siap membantu. Daeng Ruyung dan Datuk Pagersah kalah telak oleh tentara Wong Agung Wilis dan berpencar melarikan diri. Pasukan Pagersah lari ke arah barat ke daerah Watu Buncul yang kini masuk Kecamatan Giri, Hutan Mondoluko yang kini masuk Kecamatan Gelagah dan Hutan Kenjo yang kini masuk Kecamatan Licin, Banyuwangi. Sedangkan pasukan Daeng Ruyung lari ke timur, ke arah pantai. Pada akhirnya Daeng Ruyung tinggal di Bong Pakem hingga akhir hayatnya. Daerah sini dinamai Keramat tanggal 19 Februari 1764. Kampung sebelah masih bernama Pakem. Sebelumnya wilayah sini disebut Bong Pakem. Saat ini, masih sering orang berkunjung ke makam Daeng Ruyung. Karena itu, makam selalu dibersihkan dan dirawat oleh Pak Win dan istrinya, Murtini. Boleh jadi, sebutan itu menjadi sebab musabab nama lokasi sekitar pusara itu dengan nama lingkungan Keramat, bagi warga sekitar. Makam Datuk Daeng Ruyung memiliki keistimewaan, khususnya bagi yang hendak mempunyai gawe, seperti hajatan atau acara lain. Tak lupa, mereka selalu berziarah ke makam tersebut terlebih dahulu. Bagi warga luar Banyuwangi, makam ini memiliki daya tarik tersendiri. Meski tidak ada yang tahu persis apa keyakinan atau agama yang dianut Datuk Daeng Ruyung, yang jelas makam Datuk Daeng Ruyung sama dengan makam orang-orang Muslim. Makam itu membujur dari selatan ke utara. Berarti, Datuk Daeng Ruyung dimakamkan secara Muslim. Selain berada di pinggir jalan, di depan makam tersebut juga terpasang sebuah papan nama makam tersebut. Di kawasan makam, ada sejumlah makam, persisnya ada 5 makam. Semua makam itu berada dalam bangunan tersebut. Setiap kuburan diselimuti kerai, tidak sulit mengetahui siapa yang dimakamkan. Sebab, di kerai itu sudah terpasang nama makam. Ada makam Jaka Umbaran, Putri Sri Tanjung, makam Sri Wulan, dan yang terakhir adalah makam Eyang Mutmainah. Yang paling tengah adalah makam Datuk Daeng Ruyung. Kerai yang menyelimuti makam Datuk Daeng Ruyung sebetulnya menyelimuti 2 kuburan tersebut.
sampai Tidak banyak referensi yang bisa menguak secara detail siapa sejatinya Datuk Daeng Ruyung. Cerita dari mulut ke mulut. Datuk Daeng Ruyung adalah saudagar keturunan Bugis, Sulawesi. Sumber lain menyebutkan, dia merupakan salah satu ulama dan penyebar agama Islam di bumi Blambangan yang berasal dari Bugis. Benar ataukah tidak dugaan itu? Yang jelas nama Eyang Mutmainah merupakan nama yang sudah bernuansa Islam. Jika mereka bukan penyebar Islam, paling tidak mereka sudah memeluk Islam. Dengan demikian, di masa itu berarti Islam sudah masuk dan berkembang di Banyuwangi. Desas-desus lain dia dianggap memiliki peran penting di kerajaan Blambangan pada masanya, hingga akhirnya Datuk terkena fitnah dan dibunuh VOC. Namun, tidak ada penjelasan terkait dengan perannya itu. Kali Pak Sinten, Pak? Pak Winardi. Pak Winardi ini adalah jubel dari makam-makam Mbah Buyut semua. Sudah berapa tahun, Pak? Jenengan? Sekitar 2006 sampai 2022 ya sekarang. Berapa tahun berarti, Mas? 16 tahun ya. Kalau menurut jenengan Mas Bayu sebagai orang yang di sini nih Mbak Bayu, yang di sini ada Eyang Mutmainah, mungkin bisa menjelaskan sedikit siapa beliau? Jadi gini, istilah makam ini kan disebut makam kuno, disebut makam keramat. Nah, karena adanya makam keramat ini, kita kan sebagai sudah termasuk penemuan orang-orang penduduk asli desa lingkungan keramat ini kan kalau sudah terkenal dengan namanya Eyang, berarti kan sudah pepunden. Nah, berarti kalau sudah disebut Eyang itu kan sudah pepunden. Makanya kita untuk menggali lagi di sini ini karena kenapa ada cuma 5 makam? Kenapa tidak ada makam lain waktu ditemukan? Nah, jadi apa makna 5 makam ini? Nah, kalau memang ini sejarah dari prasejarah. Sedangkan dari Eyang Putri, Eyang Mutmainah, kita masih mensinkronkan apa ada dengan alirannya, istilahnya itu masih ada Tra atau dari keluarga Buyut Atikah, apa dengan Buyut Siti Mutmainah, Mbah Wali Mutmainah yang ada di Sragen. Nah, kita ada istilah itu manusia seutuhnya.